Apakah mungkin seorang ayah mertua jatuh cinta pada istri dari anaknya sendiri? Bagaimana jika cinta itu tumbuh diam-diam saat sang suami sedang bekerja jauh di negeri orang? Dan apakah seorang istri yang kesepian bisa menolak perhatian yang datang tanpa diminta? Kisah ini bukan hanya fiksi. Banyak kejadian nyata yang mirip terjadi di sekitar kita. Jika kamu pernah meninggalkan keluarga demi mencari nafkah, kamu harus dengarkan cerita ini sampai akhir. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangjati. Sebuah mobil travel berhenti di ujung gang kecil yang becek dan gelap. Bagas turun sambil mengangkat koper, menatap rumah tuanya yang berdiri di ujung jalan. Tubuhnya lelah setelah 2 tahun bekerja sebagai TKI di Korea. Wajahnya penuh harap, ingin memeluk istrinya. Ayu, begitu sampai di depan rumah, pintu terbuka. Seorang bocah laki-laki berumur sekitar 1 tahun merangkak keluar. Anak itu berhenti, memandang Bagas dengan heran. "Nak, kamu siapa?" tanya Bagas sambil berjongkok. Bocah itu tersenyum, lalu berlari kecil memeluk kaki seorang pria yang muncul dari balik pintu. Pria itu adalah Pak Wirya. Bagas berdiri mematung. "Bapak," katanya pelan. "Anak itu siapa?" Pak Wirya menatapnya, ragu, lalu menjawab singkat, "Itu anak Ayu." Bagas melangkah masuk. Rumah itu tak banyak berubah, tapi ada sesuatu yang sangat salah. Di meja ruang tengah, ada baju-baju bayi. Di dapur, ada botol susu. Bagas memanggil, "Ayu, aku pulang." Tak ada jawaban. Hanya suara detak jam dinding dan desah napas berat dari Pak Wirya. "Ayu mana, Pak? Mana istri saya?" Pak Wirya menarik napas panjang. "Dia di kamar. Istirahat." Bagas menghampiri kamar, membuka pintu pelan. Ayu sedang tertidur. Wajahnya letih. Di sampingnya, baju bayi tergantung rapi. Bagas menatap Pak Wirya dengan mata merah. "Bapak bilang anak itu anak Ayu. Tapi siapa ayahnya?" Pak Wirya tak menjawab. Matanya menunduk. Bibirnya bergetar. Di saat itu, sesuatu dalam diri Bagas runtuh. Firasatnya bukan sekadar dugaan. Itu kebenaran. Pagi harinya, hujan telah reda. Langit mendung menyisakan kabut tipis di halaman belakang. Bagas duduk termenung di teras rumah, memandangi anak kecil yang sedang bermain tanah. Suara tertawanya renyah, polos. Namun di telinga Bagas, suara itu terasa seperti belati yang mengoyak dada. Ayu keluar dari kamar. Wajahnya kaget melihat suaminya di sana. "Bagas, kamu udah pulang?" katanya pelan. "Ya," jawab Bagas dingin. "Aku pulang. Tanpa kabar. Supaya bisa kasih kejutan." Ayu duduk di sampingnya. Canggung. "Maaf. Aku gak nyangka kamu pulang secepat ini. Kenapa kamu gak pernah jawab pesanku 2 bulan terakhir?" Ayu menunduk. "HP ku rusak. Gak bisa bales. Lagian bapak bilang kamu sibuk kerja. Jadi aku gak mau ganggu." Bagas menoleh tajam. "Kamu pikir aku gak bisa beli HP baru buat kamu?" Ayu terdiam. "Anak itu umur berapa, Yu?" tanya Bagas pelan. Tapi suaranya mengandung amarah. "Setahun kurang dikit," jawab Ayu gugup. "Berarti dia dikandung setahun lalu. Pas aku masih kerja di Korea." Ayu menggigit bibirnya. "Gas, dengar dulu. Aku bisa jelasin." "Jelasin apa? Bahwa kamu tidur sama bapakmu sendiri? Atau bahwa kamu pura-pura setia padahal kamu?" Tiba-tiba suara keras terdengar. "Cukup, Gas." Pak Wirya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang. "Jangan bicara sembarangan soal ibu dari anakmu." "Dia bukan anakku, Pak," potong Bagas tajam. "Dan Ayu bukan istri saya lagi sejak dia tidur dengan ayah kandungnya sendiri." "Aku bukan ayah kandungnya," kata Pak Wirya tenang. "Aku ayah tiri. Dan itu yang gak pernah kamu tahu." Bagas terdiam. Dadanya bergemuruh. Seolah dunia tiba-tiba terbalik. "Ibu Ayu nikah sama aku waktu dia masih kecil. Aku besarin dia. Dia bukan anakku. Tapi aku gak nyangka perasaan ini muncul setelah kamu pergi.
Lanjut Pak Wirya. Ayu menangis tertunduk. Aku gak tahu harus gimana. Semua ini salah. Tapi aku juga manusia. Gas. Aku sendiri di rumah. Aku butuh sosok yang hadir. Bagas berdiri. Jadi selama ini aku kerja mati-matian buat kalian. Kalian malah hidup enak dengan uangku, sambil tidur bersama. Pak Wirya menatap Bagas. Aku minta maaf. Tapi anak itu tetap darah daging Ayu. Dia gak salah. Bagas berjalan masuk ke kamar. Koper itu masih di pojok. Ia buka perlahan. Tangannya gemetar. Wajahnya penuh luka yang tak berdarah. Bagas berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari 2 tahun lalu. Sorot matanya kosong. Tangannya meraba dompet yang ia bawa dari Korea. Di dalamnya, ada foto Ayu tersenyum memegang surat darinya, dan foto kecil mereka berdua di hari pernikahan. Perlahan, ia sobek foto itu. Di luar kamar, Pak Wirya sedang memberi makan anak itu. Bocah itu tertawa, memegang jari Pak Wirya seolah tak ada yang salah di dunia ini. Dia mirip kamu waktu kecil, kata Pak Wirya pelan saat Bagas keluar kamar. Bagas menatap anak itu, kemudian menoleh pada Pak Wirya. Aku gak peduli. Dia bukan anakku. Ayu duduk di pojok ruang tamu. Matanya sembab. Aku tahu aku salah. Tapi jangan salahkan anak itu. Aku gak salahin anak itu, kata Bagas dengan suara datar. Aku nyalahin kalian. Suasana hening. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Bagas menarik napas panjang. Aku pengen tahu. Siapa yang mulai dulu? Siapa yang lebih dulu saling suka? Ayu menatap Pak Wirya, lalu berkata pelan. Semua terjadi pelan-pelan. Aku gak tahu kapan mulai jatuh cinta. Jatuh cinta ke bapak tirimu sendiri, gumam Bagas lirih. Pak Wirya bicara tenang. Kami tahu ini salah. Makanya kami gak pernah rencana. Tapi waktu terus jalan. Dan rasa itu tumbuh. Bagas menggenggam tangan. Jadi semua pengorbananku sia-sia. Gak, Gas, kata Ayu cepat. Uang yang kamu kirim kami pakai buat bayar utang keluarga, buat biaya rumah, buat anak sekolah. Aku gak pernah main-mainin kamu. Bagas berjalan keluar rumah. Di halaman, ia melihat tetangga-tetangga menatap dari balik jendela. Jadi semua orang di kampung ini tahu? Tanyanya sinis. Enggak, jawab Pak Wirya. Kami sembunyikan. Mereka pikir anak itu anakmu. Bagas tertawa kecil. Kalian pintar. Pintar menyembunyikan dosa. Ia berjalan ke pos ronda. Duduk sendiri. Malam mulai turun. Suara jangkrik mengisi udara yang makin dingin. Seorang tetangga tua menghampirinya. Gas, saya dengar kamu udah pulang. Gimana kerja di Korea? Bagas mengangguk pelan. Kerja keras, tapi pulang malah dapat tamparan. Si tetangga hanya diam, seperti mengerti tanpa perlu penjelasan. Malam kian larut. Bagas belum juga kembali ke rumah. Ia duduk sendirian di pos ronda, menatap gelap tanpa arah. Pikirannya penuh bayangan masa lalu. Saat ia pamit meninggalkan Ayu, janji-janji manis yang mereka ucapkan, dan harapan sederhana tentang keluarga kecil yang bahagia. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Pagi harinya, Ayu menemukan secari kertas di atas meja ruang tamu. Tulisan tangan Bagas rapi, tapi setiap kata terasa berat. Ayu, aku gak tahu apa aku masih suamimu atau hanya nama di surat nikah. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku sementara. Kita gak bisa pura-pura lagi. Dan aku belum bisa lihat anak itu. Karena setiap aku lihat dia, aku lihat kalian berdua. Bukan aku. Ayu menggenggam surat itu erat, menangis tanpa suara. Pak Wirya berdiri di belakangnya, menatap kosong ke arah luar jendela. Biar aku yang bicara ke keluarganya, kata Pak Wirya. Gak usah, Pak, jawab Ayu pelan. Biar aku yang tanggung semua ini. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Desa mulai bergosip. Kabar tentang kepulangan Bagas menyebar. Beberapa orang bertanya, beberapa hanya memandang dengan tatapan curiga.
Bagas memilih mengasingkan diri di rumah orang tuanya. Ia tak keluar banyak. Hanya sesekali terlihat ke warung, membeli kebutuhan seperlunya. Setiap kali ada yang menyebut nama Ayu atau anak kecil itu, ia hanya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Ibu kandung Bagas, Bu Marni, mencoba menghiburnya. "Nak, kamu bisa mulai dari awal. Kamu masih muda. Jangan habiskan hidup buat luka yang dikasih orang lain." Bagas hanya menjawab, "Aku gak habis, Bu. Aku cuma belajar mati pelan-pelan." Suatu sore, Ayu datang ke rumah Bu Marni. Ia membawa anaknya. Bu Marni keluar dan menyambut dengan hati dingin. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya langsung. "Aku gak mau minta diterima. Aku cuma mau Bagas tahu anak ini sakit. Demam tinggi dari pagi." Bu Marni menatap anak itu. Wajahnya pucat, tubuhnya panas. Naluri keibuannya tak bisa menolak. "Masuklah." Di dalam, Bagas keluar dari kamar. Matanya langsung tertuju pada bocah kecil itu. Tubuhnya mengejang, jantungnya berdetak cepat. Meski bukan darah dagingnya, ia tak bisa melihat anak itu menderita begitu saja. "Bawa ke puskesmas," ucapnya singkat. Ia mengangkat anak itu, membungkusnya dengan jaket, lalu berjalan cepat menuju motor. Ayu menahan tangis melihat suaminya masih peduli, meski hatinya sudah penuh luka. Di atas motor, Bagas menggenggam erat tubuh kecil itu. Panasnya terasa sampai ke dada. Dan untuk pertama kalinya, ia berbisik, "Bertahanlah. Walau kamu bukan anakku, kamu tetap manusia kecil yang gak salah apa-apa." Malam itu, ruang puskesmas sepi. Hanya ada satu perawat jaga dan seorang dokter muda yang tengah mengecek suhu tubuh si kecil. Bagas berdiri di dekat pintu. Wajahnya tegang. Ayu duduk di kursi tunggu, menunduk tanpa kata. Dokter berkata pelan, "Anak ini dehidrasi dan panas tinggi. Harus rawat inap semalam. Besok bisa pulang kalau keadaannya membaik." Bagas mengangguk. "Saya yang jagain malam ini." Ayu menatapnya terkejut. "Gak usah, biar aku aja. Aku gak bisa tidur di rumah kalau tahu dia sakit dan gak ada yang jagain," kata Bagas tenang. "Aku gak peduli siapa ayah kandungnya. Aku cuma gak mau kehilangan lagi." Malam itu Bagas duduk di sisi ranjang bayi mungil itu. Ia memegang tangan kecil yang panas, mengipasi pelan dengan kertas. Matanya sembab, namun tidak menangis. Hanya menatap, seolah berharap waktu bisa diputar ulang. Sekitar pukul 3 pagi, si kecil rewel. Tangisnya keras. Bagas panik, mencoba menenangkan. Tiba-tiba tangan mungil itu menggenggam jari Bagas. Erat. Tenang ya," bisik Bagas. "Aku di sini. Gak pergi kemana-mana." Ayu mengintip dari luar. Melihat momen itu membuat hatinya remuk. Ia menutup mulut menahan tangis, lalu mundur pelan dan duduk di lantai lorong. Malam semakin dingin, dan rasa bersalahnya semakin menusuk. Pagi harinya, dokter memeriksa dan menyatakan kondisi si kecil membaik. Bagas menggendongnya keluar dari puskesmas, lalu menyerahkannya pelan ke pelukan Ayu. "Terima kasih, Gas," ucap Ayu lirih. "Jaga dia baik-baik," jawab Bagas. "Karena meski aku bukan ayahnya, aku gak mau dia tumbuh dalam kebohongan." Ayu mengangguk. "Aku janji." Bagas hendak pergi, namun Ayu menahannya. "Aku gak minta kamu kembali. Aku cuma pengen kamu tahu, aku masih sayang kamu." Bagas menoleh. Matanya basah. "Sayang bukan cuma soal perasaan, tapi juga pilihan. Dan kamu udah pilih yang lain." Ia berjalan pergi tanpa menoleh. Ayu berdiri memeluk anaknya, menatap punggung Bagas yang semakin menjauh. Di ujung jalan, Bagas berhenti sejenak, lalu menatap langit pagi yang mulai cerah. "Aku kehilangan segalanya," bisiknya pelan. "Tapi mungkin ini awal buat memulai semuanya dari nol." 2 bulan telah berlalu. Bagas memutuskan kembali bekerja sebagai TKI. Kali ini ke Jepang. Ia tak bicara banyak kepada siapapun. Hanya pamit singkat kepada ibunya dan beberapa kerabat dekat.
Luka di hatinya belum sembuh, tapi hidup harus terus berjalan. Sehari sebelum keberangkatan, ia berjalan ke pemakaman ayah kandungnya. Berdiri lama di depan nisan batu sederhana. "Pak, aku gagal jaga keluarga. Aku kira kerja keras bisa bikin orang bahagia. Ternyata aku salah. Aku gak ngerti lagi mana yang benar, mana yang hancur." Angin sepoi berhembus pelan. Bagas menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Sore itu, Ayu datang ke rumah Bu Marni. Ia berdiri di depan pagar, membawa sebuah kotak kecil. Bu Marni membukakan pintu. "Mau apa kamu sekarang?" "Aku gak mau ganggu. Cuma mau nitip ini buat Bagas." Di dalam kotak itu, ada sepatu bayi kecil dan sebuah surat. Bu Marni membuka, lalu membaca pelan. "Bagas, mungkin kamu gak bisa maafin aku. Tapi suatu hari, kalau kamu udah gak marah lagi, aku pengen kamu tahu bahwa rasa bersalah ini gak pernah hilang. Dan aku berharap kamu tetap hidup bahagia. Meski tanpa kami." Anak ini akan besar dengan cerita bahwa pernah ada satu pria yang begitu kuat, yang diam-diam menyelamatkan hidupnya tanpa diminta. Malamnya, sebelum tidur, Bagas membuka kotak itu. Ia menatap sepatu mungil itu lama. Ada air mata jatuh, tapi tak diseka. Pagi hari, Bagas berangkat. Mobil travel menjemputnya dari depan rumah. Bu Marni mengantar sampai pintu. "Jaga diri ya, Nak." "Iya, Bu. Maaf belum bisa bahagiain Ibu. Maaf belum bisa sembuh juga." "Gak usah sembuh sekarang. Yang penting kamu gak hancur." Di dalam mobil, Bagas duduk di samping jendela. Ia menatap jalanan kampung yang mulai basah oleh gerimis. Di kejauhan, ia melihat Ayu berdiri di bawah pohon mangga, menggendong anak itu. Tak ada lambaian. Hanya tatapan diam, penuh arti. Bagas menunduk, lalu menatap lurus ke depan. Di dalam hati, ia berbisik, "Aku maafin kalian, tapi aku gak bisa kembali." Dan mobil itu terus melaju, membawa Bagas menjauh dari kampung, dari luka, dan dari cinta yang pernah ia anggap rumah. 6 tahun berlalu. Desa itu tak banyak berubah, tapi wajah-wajah di dalamnya mulai berganti. Anak-anak kecil yang dulu bermain layangan kini sudah bersekolah. Sawah masih membentang. Jalanan tanah masih becek saat hujan datang. Bagas kembali. Tak ada kabar. Tak ada pengumuman. Hanya satu koper, satu ransel, dan satu tubuh yang jauh lebih tenang dari dulu. Rambutnya mulai beruban, tapi sorot matanya lebih damai. Ia berjalan pelan menyusuri jalan kampung, menyapa beberapa orang yang masih mengenalnya. Bagas, kamu pulang?" tanya Pak Darma di warung kopi. "Cuma mampir, Pak," jawabnya singkat. Ia berhenti di depan rumah ibunya. Bu Marni keluar dengan senyum lebar dan pelukan hangat. "Akhirnya kamu pulang lagi." "Sebentar aja, Bu. Cuma pengen lihat kampung. Lihat wajah Ibu." Sore itu, Bagas duduk di depan rumah. Di kejauhan, seorang bocah laki-laki berlari sambil membawa bola. Wajahnya mengingatkan Bagas pada seseorang. Bocah itu terjatuh, lalu menangis. Seorang wanita datang menghampiri, memeluk, dan mengusap lutut anaknya. Itu Ayu. Matanya bertemu dengan Bagas. Untuk sesaat waktu berhenti. Ayu berjalan pelan mendekat. Anak itu berdiri di sampingnya, memegang tangannya erat. "Bagas, ini Rafa," kata Ayu pelan. Bagas menunduk. "Sudah besar ya?" Rafa menatap Bagas penuh penasaran. Om yang bawa aku ke rumah sakit waktu kecil ya?" Bagas terdiam, lalu tersenyum tipis. "Iya, Om yang jaga kamu semalaman." Rafa tersenyum lebar, lalu tiba-tiba memeluk kaki Bagas. "Terima kasih ya, Om. Ibu sering cerita." Ayu menoleh, menahan air mata. Bagas membelai kepala Rafa pelan. "Jadi anak baik ya? Jaga ibumu." Rafa mengangguk. Tak lama, Pak Wirya muncul dari arah gang. Rambutnya sudah sepenuhnya putih. Ia menghampiri mereka. "Bagas." Suaranya berat.
Terima kasih sudah kembali. Bagas hanya menatap, tak menjawab. Ia lalu berdiri. Aku harus pergi. Kereta sore ini. Gak mau mampir sebentar? Tanya Ayu. Bagas menggeleng. Aku udah mampir ke tempat yang paling penting. Ayu menggigit bibir, lalu berkata pelan. Kamu bahagia sekarang? Bagas diam sebentar. Lalu berkata, aku damai. Ia menoleh ke Rafa. Jaga ibumu. Kamu laki-laki sekarang. Rafa menjawab mantap. Iya. Dan Bagas pun berjalan pergi. Meninggalkan kampung. Meninggalkan cinta lamanya. Bukan karena dia belum memaafkan. Tapi karena dia sudah benar-benar melepaskan. Di dalam hatinya, rumah bukan lagi tempat untuk kembali. Rumah kini hanya tempat yang pernah ia jaga sepenuh jiwa. Sampai akhirnya ia tahu bahwa tak semua yang kita jaga akan memilih tetap tinggal.